sejahtera data penipungami dan senang kesabon di sana ngaran Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kebaikan Dau, kemurahan Dia yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Bahkan Dia mempercayakan kita untuk urus hidup hari ini dan sehingga kita dapat bernapas, karena itu kebaikan Tuhan. Jadi tapi nikungai sebelum kita teruskan ibadah di sana kasaban baina di sana online karena sembahyang to apa mahakon ko ati di sana sembahyang da pira-pira perkara kaisa untuk ibadah tada baina nagi pemerintah jemaat Tuhan nagi nanu napa activity di tangan ka di sana sekolah sesuai kere. Mari kita berdoa sama-sama. Saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami mulia dan sembah dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur hari ini karena kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan karena kami tahu kami lemah, selalu berbuat salah di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan daripada Tuhan dan belas kasihan, serta ampuni segala kesalahan yang telah kami lakukan, baik secara pikiran dan baik dalam tindakan kami yang tidak berkenan yang menyakitkan seseorang. Dan biarlah ibadah hari ini kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal ya Tuhan hingga akhir, dan semua anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan puji sembah dan juga yang menyampaikan firman Tuhan, urapi mereka semua Tuhan. Kiranya apa saja yang kami persembahkan di hadapan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mengingat orang yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau memberi pemulihan atau kesembuhan dan kekuatan, baik yang berada di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan Engkau lah yang pengharapan kami, memberi kekuatan buat mereka menghadapi semua tekanan atau kelemahan-kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami yang sedang mengalami dalam pandemi ini, sehingga menyejaskan ekonomi maupun dalam bidang politik dan banyak hal-hal sosial juga, sehingga kami tidak dapat berjumpa atau bertemu satu dengan lain. Sebab Tuhan kami mohon supaya biarlah damai sejahtera daripada-Mu menyertai. Kami juga mengingat semua frontliners atau yang bekerja dalam jabatan kesehatan atau perubatan yang sangat penat mengurus orang-orang yang menghadapi pandemi ini. Kau beri kekuatan, damai sejahtera, dan biarlah mereka dilindungi, dan biarlah shalom daripada-Mu Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam apapun aktiviti anak-anak-Mu. Juga kalau ada yang mendukakan, melemahkan mereka saat membelenggu dalam hidup mereka saat ini, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mulai ibadah hari ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, selesai, dan kami mulakan ibadah di dalam persekutuan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang layak kita muliakan, kita tinggikan, karena Dia Yesus, Tuhan Raja kita. Mari saudara kita puji sama Tuhan kita. Haleluya, karena Dia yang layak ditinggikan. Kau dimuliakan Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau yang bertata dan Engkau yang berkuasa, Engkau Raja. Haleluya.
hari sakit, ya ada Yesus berjuang. Kita menyenangkan. Mari menyembah Tuhan lebih dekat lagi di bawah kaki. Mari bersujud. Tuhan, ini hati kami. Kami menyembah Engkau dalam roh dan benar. Engkau yang meneruskan Tuhan, menempatkan kami hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita sambut Tuhan.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk kesempatan kita, peluang kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam ibadah online untuk yang kali kedua pada bulan 8 ini, dalam minggu yang kedua ini. Puji Tuhan, jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita masih beribadah bersama-sama dengan keluarga dan dimanapun jemaat berada hari ini. Dan saya percaya itu tidak menghalang kita untuk bersama-sama dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Saya percaya semua jemaat Tuhan tetap sehat, baik dan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan Yesus yang kami kenal, yang kami sembah dengan luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya karena Tuhanlah kami ada pada pagi hari ini, karena Tuhanlah kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan pagi ini. Kami berdoa dari awal sampailah selesai firman-Mu. Kami yakin Roh Kudus Tuhan yang bersama-sama dengan kami, supaya pada saat kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami ditegur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Sekali lagi semua shalom dan selamat pagi. Kita masuk dalam tema bulan 8, yaitu gereja yang merdeka. Dan minggu lepas, ahad lepas, kita sudah sama-sama belajar satu subtema, yaitu kemerdekaan yang sejati. Dan pagi ini saya senang juga untuk bawa satu subtema untuk kita, yaitu ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan. Ciri-ciri orang yang sudah mengalami kemerdekaan, ataupun kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh sudah mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Mari kita melihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 13 terakhir, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Yohanes ini ditulis bertujuan untuk memperingatkan ataupun memberitahukan supaya para pembaca ataupun kita supaya ada kesatuan dengan Allah ataupun kesatuan dengan Kristus Yesus.
juga memperingati supaya kita tidak mudah tersesat ataupun terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang palsu yang ada. Bahkan hari-hari ini apapun yang palsu itu kita tidak akan terpengaruh, dan inilah tujuan kenapa surat Yohanes ini ditulis. Dan jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pagi ini, yaitu ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan. Ahad lepas sudah saya jelaskan arti merdeka, dan saya ingin jelaskan juga singkat pagi ini, yaitu merdeka bermaksud bebas daripada tindasan, tekanan, ataupun perbudakan, ataupun penjajahan, ataupun tidak terikat ataupun tergantung pada sesuatu yang lain. Yohanes 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Benar-benar merdeka bermaksud adalah kita sudah bebas daripada belenggu-belenggu dosa. Kita bebas daripada segala sesuatu yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bebas daripada hukuman maut. Dan sebab itulah Kristus telah memerdekakan kita. Dan memang benar, sungguh-sungguh kita semua ini orang yang percaya pada Yesus sudah merdeka dalam Tuhan. Tapi persoalan dia pagi ini adalah, apakah engkau sudah mengalami kemerdekaan itu? Apakah ada ciri-ciri kemerdekaan itu dalam hidup engkau? Dan sesuai dengan teks firman Tuhan ini, ada beberapa ciri-ciri orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Yang pertama, dalam ayat yang ke-11 berkata demikian, "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi." Dan yang pertama adalah saling mengasihi. Mengasihi sesama adalah bagian utama daripada perintah Tuhan ataupun melakukan perintah Tuhan. Anak-anak Tuhan dituntut untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Matius 8:44 berkata, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mengasihi adalah bukti ciri utama kita yang sudah mengalami Kristus ataupun mengalami kemerdekaan, kemenangan dalam hidup kita. Tetapi kalau engkau belum mengasihi dan tidak ada kasih di hatimu, di hidupmu, itu menjadi tanda soal. Apakah engkau sungguh sudah merdeka atau hanya sekadar engkau mendengar merdeka namun engkau belum pun merdeka dalam hidupmu. Mengasihi adalah perintah Tuhan. Mengasihi adalah kehendak Tuhan. Mau atau tidak, kita akan tetap mengasihi sebab itu adalah perintah Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, bahkan Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Mungkin ada yang engkau benci hari ini, mungkin ada yang engkau tidak senang hari ini, mungkin dia memfitnah engkau, menganiaya engkau, bercakap-cakap yang buruk tentang engkau mungkin hari ini, dan engkau membenci mereka. Dan sekali lagi pagi hari ini Tuhan memperingatkan kamu supaya kamu mengasihi mereka, berdoa bagi mereka. Memang sulit mengasihi mereka, orang-orang yang seperti itu. Namun kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan Tuhan, bahkan yang sudah mengalami kemerdekaan, mau tidak mau kita akan tetap mengasihi mereka. Bukan sekadar bercakap, namun dengan tindakan kita, perbuatan kita meresponi semua ini. Dengan mengasihi mereka, berdoa bagi mereka. Jangan pernah ada sedikit pun di hatimu membenci mereka. Sebab inilah perintah dari Tuhan, mengasihi. Perintah dari Tuhan. Tuhan pun mengasihi orang-orang yang jahat. Tuhan mengasihi orang-orang yang menganiaya dia, yang menyalibkan dia. Tuhan mengasihi mereka. Sehingga Tuhan berkata, pada waktu Tuhan disalibkan, Tuhan berkata, "Ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan sampai tahap yang sangat teruk sekalipun, Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang memusuhi, menganiaya dia. Dan apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah Tuhan menangkan, yang Tuhan sudah merdekakan, kita yang sudah mengalami kemerdekaan dalam Tuhan. Ayo, mari kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Bukan saja mengasihi mereka, tapi berdoa bagi mereka. Sebut nama mereka dalam doa kita. Dan saya percaya, engkau adalah orang-orang yang sudah merdeka.
Jika ciri-ciri ini ada di hatimu, di hidupmu, di dalam dirimu, pasti engkau adalah orang yang sudah mengalami kemerdekaan itu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat diri kita hari ini. Koreksi diri kita. Apakah sungguh-sungguh engkau sudah mengasihi musuh engkau mengasihi sesama, mengasihi semua orang yang ada di sekitarmu, dan dimanapun engkau berada, engkau mengasihi semua orang, berdoa bagi mereka. Memang sulit, memang sukar, namun karena kita adalah anak Tuhan dan ada Tuhan di hati kita, ada Roh Kudus di hidup kita, maka kita boleh mengasihi mereka. Bukan yang kuat kita, namun dengan karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita, kita mampu mengasihi mereka. Sebab itu sangat penting kita mengalami Kristus secara pribadi, supaya bukan kita yang hidup dalam kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Apalagi si aku, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Sebab itulah jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Yesus hari ini. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengalami kemerdekaan itu dalam hidup kita. Dan saya percaya ciri-ciri ini akan ada, yaitu kasih. Engkau mengasihi sesama, mengasihi Tuhan lebih dulu, dan mengasihi sesama. Dan saya percaya engkau adalah orang yang sudah merdeka. Amin. Puji Tuhan. Dan ini yang pertama, jemaat Tuhan. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-12 berkata, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Yang kedua adalah tidak melakukan yang jahat, ataupun tidak melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena iri hati, sakit hati, maka terjadilah pembunuhan seperti yang dilakukan Kain terhadap adiknya. Kita semua tahu bahwa yang jahat itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau ada Tuhan di hati kita, dan kalau kita sungguh-sungguh sudah mengalami kemerdekaan, pasti yang terpancar dari hidup kita adalah kebenaran, adalah kebaikan, sesuai dengan firman perintah Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sudah hidup di dalam Tuhan, pasti kejahatan tidak akan lagi ada di hidupmu. Pasti yang ada adalah kebenaran-kebenaran, berkat-berkat yang ada. Orang yang sudah mengalami Kristus, orang yang sudah mengenal Yesus dengan benar, pasti hidupnya menjadi berkat bagi semua orang. Apatah lagi menyenangkan hati Tuhan. Pasti itulah hidup kita, tujuan hidup kita. Dari buahnya kita boleh menilai orang-orang tersebut. Sebab itulah kita harus berusaha untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukan dengan kuat dan gagah kita, namun bersama dengan Tuhan kita pasti boleh. Bersama dengan teman-teman sepelayan, bersama dengan orang-orang percaya kita pasti boleh. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Yesus, mungkin engkau berkata hari ini, saya orang biasa, saya bukan pastor, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pemimpin gereja, saya bukan pelayan gereja, saya jemaat biasa, saya penuh dengan kelemahan. Bukan itu alasan untuk Anda tidak dapat melakukan kebenaran. Bukan itu alasan. Tapi kalau engkau katakan di hidupmu, di hatimu, di bibir engkau katakan, saya anak Tuhan, saya orang benar, saya Tuhan sudah menangkan, Tuhan sudah kuduskan saya, pasti yang keluar adalah kebenaran-kebenaran, buah-buah roh, bahkan kasih, bahkan kebaikan yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan selalu. Amin. Jangan pakai alasan yang engkau manusia biasa, engkau lemah. Kalau itu engkau selalu pakai, sampai bila-bila pun engkau tidak akan kuat dalam imanmu. Sebab itu, katakan selalu di hidupmu, di hatimu bahwa saya orang benar karena Tuhan yang membenarkan saya. Saya orang yang sudah dimenangkan Tuhan. Saya pasti boleh karena ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Amin. Katakan itu di hatimu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengenal Tuhan pasti hidupnya setia dengan Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar pasti hidupnya akan selalu bersekutu dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa, aktif dalam persekutuan, dan melakukan perintah Tuhan. Dan itulah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati dalam hidupnya. Pasti akan ada ciri-ciri ini yang akan tampak daripada hidupnya. Sebab itu pada pagi hari ini, jemaat yang terkasih, mari pada pagi hari ini kita lihat diri kita sekali lagi. Apakah masih ada kejahatan-kejahatan yang engkau lakukan?
dalam hidupmu. Masih ada sesuatu yang engkau sembunyikan hari ini, yang mungkin tidak diketahui oleh keluarga, mungkin oleh temanmu. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tahu, yaitu Yesus Kristus. Dia tahu apa yang engkau sembunyikan pagi hari ini, dia tahu. Sebab itu mari pagi hari ini kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh melakukan apa yang benar bagi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah saling mengasihi. Dan yang kedua, tidak melakukan yang jahat. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam ayat ke-13 berkata demikian, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Yang ketiga adalah tidak serupa dengan dunia. Tidak serupa dengan dunia. Kita sudah dipilih Allah untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sudah mengarahkan hidup kita, kita sudah mengarahkan pikiran kita, tujuan hidup kita kepada Tuhan. Sebab itu jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia ini adalah kita hidup ikut arus dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang melemahkan iman kita. Kita hidup dalam berfoya-foya, kesenangan-kesenangan dunia, sehingga kita lalai dalam iman kita lalai dalam berdoa, kita lalai dalam bersekutu dengan Tuhan, kita lalai dalam baca firman Tuhan, kita lalai dalam persekutuan yang ada karena kesibukan dunia yang ada, yang membuatkan engkau jauh daripada Tuhan. Sebab itulah Tuhan katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi Tuhan mau kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, yaitu segala yang baik, segala yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Kita ada kehendak bebas dan kita harus berusaha untuk menjadi serupa dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini, mungkin engkau sudah jauh daripada Tuhan pagi hari ini. Engkau tidak lagi menjadi serupa seperti Kristus. Mungkin ada banyak hal-hal yang sudah terjadi dalam hidupmu yang menghalang engkau untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Pagi hari ini sekali lagi Tuhan memperingatkan kita bahwa Tuhan mau kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam kasih Kristus, inilah 3 ciri orang yang sudah mengalami kemerdekaan dalam hidup dia. Yang pertama tadi adalah saling mengasihi. Yang kedua, tidak melakukan yang jahat. Yang ketiga, tidak serupa dengan dunia. Apakah ketiga-tiga ciri ini ada di hidupmu hari ini? Jika belum ada, belum terlambat engkau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan sentiasa beri kita peluang, kesempatan untuk berubah, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita lihat diri kita hari ini, pagi ini, kita selidiki hidup kita, hati kita, apakah sungguh-sungguh dengan benar kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita berdiam di hadapan Tuhan, kita renungkan diri kita, sikap kita di hadapan Tuhan, apakah sungguh-sungguh engkau sudah mengalami kemerdekaan yang sejati dalam hidupmu. Oh haleluya Bapa di sorga, haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu saat ini. Bersyukur Tuhan atas kesempatan peluang yang sangat baik ini, yang engkau sudah anugerahkan kepada kami, untuk kami sama-sama mendengar firman-Mu, yang menegur kami, yang mengajar kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang yang sudah merdeka dalam Kristus. Karena kami yakin dan kami pasti bahwa Tuhan lebih dulu telah memerdekakan kami. Dan kami mau Tuhan dimerdekakan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan itu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan serupa dengan Engkau. Kami tidak melakukan kejahatan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan saling mengasihi antara satu sama lain. Dan inilah ketiga-tiga ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Sebab itu Tuhan, saat ini kami mohon, sekali lagi Roh Kudus menguatkan kami, menjamah kami,
supaya kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh sudah merdeka di dalam Kristus. Dan inilah yang kami inginkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkatilah jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar. Kami yakin firman-Mu tidak sia-sia, akan tertanam tersimpan di hati kami, dasar kami, untuk kami terus berjuang sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Dan mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Dan saya akan pimpin kita dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.